Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, aku dapat tugas nih dari Bu Sopila, dan dia tuh nyuruh aku buat jelasin apa itu sebenarnya pelanggaran HAM dan suruh nyebutin juga. Nah, nyebutin tuh pelanggaran HAM yang marak terjadi di Indonesia, yang telah terjadi di Indonesia, dan juga yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, tapi kalau mau nyebutin kan harus jelasin dulu apa pengertiannya. Nah, jadi aku mau jelasin dulu nih tentang apa itu HAM sebenarnya. Nah, HAM atau biasa disebut hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Nah, betul banget tuh, HAM kayak hak yang dapat dan harus didapatkan semua orang yang bersifat universal. Nah, apa itu pelanggaran HAM? Nah, pelanggaran HAM atau hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang orang yang dijamin oleh undang-undang. Nah, jadi itu pelanggarannya tuh kayak kayak mengambil hak asasi manusia yang harus didapatkan pada orang itu. Nah, harusnya sekarang kita sebut ini apa aja pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, ini yang pertama, tragedi 1956 dan sampai 1966 yang dikenal oleh orang-orang sebagai PKI. Nah, pada tahun 1965 sampai 1966, pemerintah Orde Baru razia besar-besaran terhadap simpatis PKI atas peristiwa terbunuhnya sejumlah jenderal. Jadi dia tuh PKI ingin merubah ideologi Indonesia menjadi ideologi komunis. Nah, razia itu dikenal sebagai operasi pembersihan PKI. Saat itu ada 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh, ribuan lainnya diasingkan dan sisanya hidup mendapatkan stigma sebagai PKI. Akibatnya, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sayangnya, pada tahun 2013, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan data kurang lengkap. Penembakan misterius Petrus tahun 1982 sampai 1985. Nah, kasus penembakan misterius Petrus merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Hasilnya, sebanyak 530 orang tewas pada tahun 1983 dan 367 orang diantaranya tewas ditembak pada tahun 1984. 107 orang tewas dan 15 orang tewas ditembak. Kemudian pada tahun 1985 tercatat 70 orang tewas dengan 28 diantaranya tewas ditembak. 3. Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama kota Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban pemerkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus tersebut bisa ditindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Sampai tahun berganti, belum juga ada rekomendasi sehingga Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyidikannya ke Komnas HAM. Namun, Kejaksaan Agung kembali mengatakan bahwa kasus ini nggak bisa ditindaklanjuti karena nggak ditemukan pelanggaran HAM berat, khususnya kasus penembakan
mahasiswa Trisakti sudah diputusi oleh pengadilan militer pada tahun 1999. Terbunuhnya Munir. Aktivis HAM yang paling berpengaruh di Indonesia, Munir Said Tholib, ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta Amsterdam pada 7 September 2004. Namanya melambung saat dia menjabat sebagai Dewan Kontras atau Komite untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Pilot maskapai Garuda Polikarpus, Budi Haryo Priyanto, akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus ini. Poli divonis 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangannya ke Amsterdam. Sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangannya ke Amsterdam, namun hingga saat ini para aktivis HAM menganggap kasus ini belum selesai. Nah, tadi itu contoh pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia, dan itu tuh yang bisa dibilang besar dan cukup berat sih. Nah, kalau kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di lingkungan kita itu seperti pembulian, korupsi, dan yang paling parah sih sebenarnya kayak pembulian gitu. Kayak misalnya orang yang gak bersalah tapi dibully gitu habis-habisan, kan kasihan ya, jadinya kayak depresi. Akhirnya kebanyakan orang-orang yang dibully itu menjadi terasingi dan juga depresi berat hingga bunuh diri. Itu banyak terjadi di Indonesia. Dan mungkin itu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.